Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ala khair. Wa la taj'alna Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina rabbana ta'ala rabbana atina hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammadul Fatihah. Perkenalkan dulu ya, kita santai saja. Perkenalkan, nama saya itu tadi dari Pak Coy kebalik. Nama saya Setiawan. Ya, jadi nggak umum. Biasanya itu Setiawan itu di belakang. Saya Setiawan. Saya dari jauh di Gresik Selatan, Kedamaian. Ada yang tahu Kedamaian? Tahu. Ada yang nggak tahu? Ya, saking apa ini terpencilnya ya, jauh ke selatan. Dari Kedamaian ke sini tadi berangkat jam 6 lewat Benowo macet. Terus untung saja pas di sini saya lihat masih belum ada, masih belum banyak apa ini yang mengunjungi ini. Berarti anak-anakku dari SMP NU 2 ini masih belum. Alhamdulillah saya masih bisa jalan-jalan. Saya lulusan pendidikan sejarah dari UNESA, Universitas Negeri Surabaya, S1-nya, S2 dari pendidikan IPS di UNESA juga. Sekarang menjadi dosen di Mojokerto, Istai Nurul Islam. Ya, masih muda, dosen, tapi sudah nikah anak satu, pakai tabi ya. Alhamdulillah. Ya, gini anak-anak, saya panggil anak-anak Pak Adik. Anak-anak. Ini anak-anak, saya dari 2016 sampai 2022 kemarin, ya sekarang ya, oh iya kemarin, itu saya ngajar di Gresik, tepatnya di Menganti, SMP Sunan Giri Menganti. Setelah lulus S1 2016, saya langsung ngajar di sana. Pengalaman saya selama kurang lebih 6 tahun itu luar biasa di SMP yang setingkat sampean semuanya. Kenapa kok luar biasa? Ya, pendidikan di Gresik itu ternyata sangat menghasilkan. Termasuk ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Ada sekolah di Gresik yang
setiap bulan rutin untuk pembelajaran outdoor, mengunjungi situs, mengunjungi tempat-tempat yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu kebanggaan buat kalian semuanya, buat anak-anak semuanya, dan buat saya. Di 2022 saya diminta tolong oleh Dinas Pendidikan untuk membuat kurikulum secara lokal. Nah ini nanti nyambungnya sama ketemunya sama SMP 2 NU ini di mana sih? Ketika kurang lebih 1 bulan yang lalu saya sama Bu Ririn di Dinas Pendidikan. Bu Ririn ya, Ibu Ririn ngajar sampean semua? Ketemu di Dinas Pendidikan, saya ngasih materi secara lokal. Nah, ngasih materi itu secara lokal tentunya sejarah Gresik. Apa saja sih yang ada di Gresik ini, sejarahnya seperti apa? Dan dari situ Bu Ririn menghubungi saya, Pak, barangkali ada waktu, dan mohon maaf bulan kemarin itu saya lupa ya, karena komunikasinya juga sedikit, maksudnya sedikit itu hanya sekali 2 kali, terus kemudian pas hari hanya mungkin anak-anakku semuanya sudah menunggu ini materinya mana belum datang. Tapi untuk kesempatan kedua ini saya berterima kasih sekali kepada SMP NU 2 Gresik memberikan kesempatan lagi buat saya. Dan ini waktu untuk ketemu sampean semuanya, saya pengen awali dengan cerita Gresik secara keseluruhan. Gresik ini punya sejarah yang besar dibandingkan sama daerah-daerah yang lainnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Iya, karena Gresik ini sejarahnya lengkap sekali, mulai dari praaksara, hidup Buddha, khususnya di Islam. Oke, karena khususnya di Islam. Faktor Gresik bisa memiliki sejarah yang besar itu tidak terlepas dari Gresik punya apa namanya? Pelabuhan. Ya, pelabuhan. Punya pesisir, punya pelabuhan yang letaknya itu sangat strategis. Bisa dilalui pada zaman dulu ya, belum ada pesawat. Pelayaran itu menjadi transportasi utama untuk ini para saudagar, para pedagang dari luar negeri itu untuk mencari barang dagangan atau istilah lokal kita itu pulaan gitu ya, pulaan. Terus apa ini para pelayar atau pedagang dari luar negeri waktu itu, dari Tiongkok atau Cina, dari India, mereka pasti singgah di Gresik. Kenapa pasti singgah di Gresik? Iya, karena meskipun Gresik bukan tujuan utama, paling tidak Gresik ini adalah tempat di antara India sama Maluku. Maluku ini di Indonesia Timur yang menjadi pusat rempah-rempah. Tengah-tengahnya berada di Gresik, Pulau Jawa, pesisir utara. Nah, pada tahun 2002 kemarin, mungkin anak-anakku semuanya sudah tahu, diresmikan oleh pemerintah pusat Jakarta sana, Gresik punya ini, apa namanya, Bandar Gresik. Bandar Gresik ini sejarahnya berhubungan dengan pelabuhan yang besar pada zaman ini, di Gresik. Nah, sejarah yang begitu lengkap di Gresik ini, menurut saya anak-anakku semuanya wajib tahu. Nanti kita membahas sendiri kedatonya sedikit sama beliau Pak Mukhtar, sangat banyak mengupas tentang diri kedaton seperti itu. Gresik yang saya bilang tadi itu puncaknya berada di sejarah Islam ya. Kalau kita belajar IPS itu kelas 7 kita belajar apa Nana? Kalau sejarahnya praaksara ya, dimulai dari praaksara, masa manusia purba ya, masih ingat ya, saya ke yang kelas 9 saya ingatkan sedikit. Naik ke kelas semester 2 kita belajar hidup Buddha dan Islam. Terus kemudian kelas 8 kolonial atau masa penjajahan. Gresik juga seperti itu, nyambung dari masa Islam di masa kolonial. Adik-adik tahu, anak-anak itu semuanya tahu, di Gresik ada ini situs atau bangunan-bangunan masa kolonial.
Panggilannya apa? Ya, Mas. Jadi bupati pertama itu siapa namanya? Puspanegara. Ya, betul anak-anak? Tahu makam tempat? Iya, di mana? Pahlawan. Di makam pahlawan, ya, standarnya makam Sunan Tepuk tangan untuk Oyi. Oh ya gitu. Ini buku yang nggak seberapa bagus, tapi koleksi saya di rumah. Saya bawa, saya bawa cuma bagi yang sadar. Tepuk tangan. Menjadi raja. Iya, berapa lama? Sunan Giri menjadi raja tahun 1487 sampai 1506. Ya, 1506 itu Sunan Giri wafat. Nanti adik-adik cross check yang ada di sana tadi ya, yang saya sebutkan. Ya, sebutkan nama dan perkenalan dulu, nama sama kelas. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, tepuk tangan. Nah, dia yang sama tak? Nah, sama ini. Sepertinya lebih baru ya. Untuk lebih lengkapnya cerita tentang Diktator, bisa tepuk tangan untuk Tepuk tangan. biar lebih meriah, biar lebih semangat tepuk tangannya di atas. Nah, ayo yang angkat. Terima kasih telah menjadi guru yang barokah dan bermanfaat. Dan kiri wassalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah Ustaz. Biasa dipanggil Bang Ustaz, tapi kalau anak-anak bisa panggil saya Bastar. Langsung. Jadi kapasitas saya di sini adalah sebagai juru pelihara situs Giri Diktator. Selain juru pelihara itu saya juga di makam saya. Jadi di Giri Diktator ini ada tempat pemakaman putra Sunan Giri yang pertama yaitu Raden Sutomo. Makamnya ada di belakang itu. Ini saya mau bicara apa tadi sudah pas oleh Pak siapa itu Pak Budi Setiawan. Jadi saya ini hanya bisa membahas tentang situs Giri Diktator. Jadi saya sebelum membahas situs ini adik-adik atau anak-anak apa sih artinya situs dalam wilayah cagar budaya. Jadi istilah situs itu dalam cagar budaya itu lain dengan situs di apa itu internet atau di apa itu di komputer. Jadi situs, pengertian situs dalam cagar budaya itu adalah suatu tempat
di mana tempat itu di dalamnya diduga ada peninggalan purbakala, maka tempat itu disebut Kidus. Kalau Sunan Giri tidak ada Kidus, karena sudah jelas itu adalah makam. Sunan Teraten juga begitu, itu juga cagar budaya. Sunan Teraten juga. Jadi Giri Kitaton ini sebenarnya pada awalnya dulu adalah merupakan sebuah pesantren, di mana pesantren itu dulu yang didirikan oleh adalah 1478 itu Sunan Giri sudah siap-siap ingin mendirikan survei tempat. Kemudian 1479 Sunan Giri kita mulai sudah mempersiapkan. Terus 1480 itu sampai berdiri dan juga aktif ada kegiatan belajar mengajar. Terus kemudian pesantren berkembang semakin hari semakin tahun, akhirnya pesantren itu semakin banyak santrinya. Kemudian pada tahun 1487 Giri Kitaton berubah menjadi sebuah pemerintahan, yaitu pemerintahan Giri Kitaton. Sebelumnya belum Giri Kitaton, sebelumnya ya Giri gitu aja. Karena ada Kitaton, maka pemerintahnya disebut Giri Kitaton. Itu berasal dari bahasa Jawa. Kalau Giri itu dalam bahasa Jawa itu gunung, kalau Kitaton adalah kerajaan. Jadi lengkapnya itu kalau Giri Kitaton adalah kerajaan gunung. Jadi pada tanggal ini tepatnya ya. Jadi pada tanggal 9 Maret 1487 itu Giri Kitaton berdiri. Dan pada waktu itu yang diangkat sebagai kepala pemerintahnya yaitu Sunan Giri dengan mendapat gelar Prabu Satmata. Sebenarnya bukan Satmata, itu sudah di Indonesia kan. Kalau Satmata itu asli bahasa Jawa. Satmata itu adalah orang yang waskita. Waskita juga nggak tahu, mungkin aja. Jadi waskita orang yang sangat tahu, istilahnya tahu sesuatu hal yang belum terjadi. Tapi tidak selalu, tapi kadang-kadang tahu seperti itu. Jadi kalau sekarang mungkin adalah orang yang ada istilahnya punya indera keenam. Jadi itu seperti itu kira-kira Satmata itu. Jadi itu mendapat gelar Prabu Satmata. Terus Sunan Giri sendiri itu memerintah di Kitaton ini sekitar 14 tahun dari 1487 sampai 1506. Ketika dia wafat 1506 memerintah diteruskan oleh putranya yaitu Sunan Dalem. Sunan Dalem itu masa pemerintahnya jauh lebih lama dari Sunan Giri. Beliau itu memerintah sekitar 39 tahun. Tapi dalam pemerintahan Sunan Dalem itu tidak ada kemajuan, jadi tidak ada perkembangan yang menyolok. Karena pada waktu itu ada masalah orang-orang Majapahit yang bekas orang Majapahit itu mau menyerang Giri Kitaton. Akhirnya pemerintahan ditinggalkan oleh Sunan Dalem. Sunan Dalem pergi ke wilayah sana, Gumeno, jadi kosong. Tapi itu masih dalam itu. Akhirnya pemerintahan setelah Sunan Dalem digabungkan oleh putranya yaitu Pangeran Seto Mardi. Itu putranya Sunan Dalem. Itu sebagai pemerintahan ketiga. Tapi Pangeran Seto Mardi itu cuma sebentar, cuma 3 tahun karena beliaunya meninggal mendadak. Setelah Seto Mardi kemudian digantikan oleh adiknya yaitu Sunan Teraten. Jadi Sunan Teraten itu adalah pemerintahan yang keempat putra Sunan Dalem
yang berbeda itu dengan Pangeran Cendrawasih. Nah, di pemerintahan Sunan Keraton inilah Giri Kedaton mengalami kejayaan yang luar biasa. Jadi syiar Islamnya itu sampai jauh ke wilayah timur, daerah mana? Sumbawa, daerah Lombok, Mataram, bahkan sampai ke Maluku, Ternate, Tidore, Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai ke Filipina. Jadi itu pada zamannya Sunan Praten. Sunan Praten sendiri berkuasa di Giri Kedaton itu sekitar 44 tahun, jauh lama dari Sunan Dalem. Nah, karena beliaunya sendiri yang Sunan Praten itu usianya 96 tahun, insya Allah. Kemudian setelah Sunan Praten, Giri Kedaton digantikan oleh putranya yaitu Panembahan Kalisubur. Setelah Kalisubur digantikan lagi Panembahan Agung. Setelah Panembahan Agung yaitu pemerintahan kaki 7 itu Panembahan Nagitomo. Jadi dari 1 sampai 7 itu semua adalah keturunan dari Sunan Giri. Nah, di dalam pemerintahan yang ke-7 ini Giri Kedaton diserang oleh Mataram, oleh pemerintahan Mataram. Pada waktu itu pemerintahannya Anangkuratjati. Jadi Giri Kedaton diserang. Itu sudah zaman Belanda ini. Jadi Giri Kedaton diserang, akhirnya Giri Kedaton kalah, mengalami kekalahan. Akhirnya sekaligus pemerintahan Giri Kedaton diambil alih oleh Mataram. Jadi mulai pemerintahan ke-8, ke-9, 10, 11 itu ada dipegang oleh Mataram. Terus untuk keruntuhan Giri Kedaton, jadi pada waktu Giri Kedaton pemerintahan terakhir, ya pemerintahan ke-11 itu ternyata di Gresik ini ada 2 pemerintahan. Satu pemerintahan Giri Kedaton, yang kedua pemerintahan Pusponegoro. Terus pada suatu saat antara Giri Kedaton dengan pemerintahan Pusponegoro itu berselisih paham, terus akhirnya terjadi peperangan. Giri Kedaton diserbu oleh pemerintahan Gresik Pusponegoro. Dari pihak Pusponegoro itu dulu dibantu oleh Kompeni Surabaya dengan Sawung Galing Surabaya. Sawung Galing itu Bupati Surabaya, itu penggantinya Bung. Akhirnya pada waktu itu Giri Kedaton mengalami kekalahan, akhirnya kalah. Tentaranya Kocar Kacir, rajanya melarikan diri. Pada waktu itu rajanya bernama Simosarim. Dari Giri Kedaton terakhir melarikan diri ke daerah asalnya yaitu Bintang Panolang. Akhirnya beliau meninggal di daerah sana. Terus pada ketika tentara Pusponegoro menyerang Giri Kedaton itu kan disertai dengan Belanda. Terus pada waktu itu juga Giri Kedaton tidak boleh mendirikan kesultanan lagi. Artinya pemerintahan dibubarkan. Dan peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1756. Jadi perlu dicatat keruntuhan Giri Kedaton. Jadi keruntuhan Giri Kedaton peristiwa ketika diserang oleh pemerintah Pusponegoro itu sekitar tahun 1705. Dan pada waktu itu juga bukan bertahan di sana pemerintahan. Terus kemungkinan untuk bangunan atas kerajaan ini dimusnahkan oleh Belanda di bumi Afrika. Jadi yang tertinggal adalah sisa-sisa fondasi yang sekarang berdirikan. Terus untuk diketahui juga bahwa dulu Sunan Giri itu tahun 1486 itu mendirikan masjid. Jadi mendirikan masjid pertama. Dan masjid itu adalah di sini. Ya, ini adalah masjid Sunan Giri yang pertama. Dulu
Jadi ini kalau sekarang ini bangunannya baru, jadi tempatnya saja yang lama. Jadi tempatnya ini tempat bangunan masih pertama, pondasi yang juga masih mengambil dari bangunan lama. Tapi sekarang juga kita berfungsi sebagai masjid lagi. Itu fungsinya sekarang adalah berbeda. Ya, boleh. Bagaimana cara sendiri dalam menyebarkan agama Islam? Ya kalau nanti kan menyebarkan agama Islam tidak door-to-door, istilahnya tidak keliling tidak. Jadi dengan cara mendirikan pesantren, terus itu lewat pemerintahan. Jadi pemerintahan dulu itu tidak ada, tidak membentuk prajuritan. Jadi memang intinya untuk penyebaran agama Islam. Jadi bisa menjalin hubungan dengan pemerintahan, dari hubungan politik dan pemerintahan penyebaran agama Islam. Bukan untuk perang. Spen udah Grace. Bagaimana pengalamannya kamu berada di situs Giri Kedaton? Senang, Senang. Kenapa kok senang? seru bisa tahu sejarah Gresik. Seru bisa tahu. Apa saja yang kamu ketahui tadi dari Setelah kerajaan Giri Kedaton. terus apa lagi? Kenapa kerajaan Giri Kedaton bisa runtuh? Karena cerita Oke. Apa pengalamannya setelah berkunjung ke situs Giri Kedaton? Pengalamannya saya bisa melihat Giri Kedaton karena saya sebelumnya nggak pernah kesini. Terus apa lagi? Terus bisa mengetahui situasi Giri Kedaton. Di sini juga dijelaskan tentang peran Sunan dan peninggalan di sini. Oke. Abdillah Ardi, bagaimana pengalamannya setelah berkunjung ke situs Giri Kedaton? Enak, Enaknya apa? bisa lihat pemandangan. Terus Habis itu apa? Kisah-kisah Giri. terus apa lagi? Bisa bertemu dengan Makam Sunan Giri. mana makam Sunan Giri? Apa situs Giri? Giri apa ini namanya? Giri Kedaton. Kamu sebelumnya sudah pernah ke sini? Belum. Belum pernah. Baru pertama kali ya? Ya. Pertama kali dan tahu sejarahnya seperti apa. Oke. Bagaimana pengalamannya setelah berkunjung ke situs Giri Kedaton? Dan saya pun bisa mengetahui tentang situs Giri Kedaton dan bagaimana cara Giri Kedaton itu bisa menyebarkan agama Islam. Seneng nggak? Seneng banget.